Di sini diresumekan kasus atau kondisi pemodelan inversi linier sesuai dengan karakteristik jumlah data relatif terhadap jumlah parameter model, terutama yang overdetermined dan purely underdetermined problems, masing-masing dengan kriteria solusi yang diharapkan. Nah, seringkali kita dihadapkan pada permasalahan inversi yang merupakan campuran atau gabungan antara kondisi yang overdetermined dan underdetermined. Oleh karena itu, kondisi ini disebut sebagai mixed determined problems. Dan kriteria solusinya juga merupakan gabungan, yaitu kita mencari minimum misfit sekaligus minimum model. Epsilon kuadrat di sini merupakan bobot untuk memberikan penekanan apakah kita lebih mementingkan pencarian misfit minimum atau model minimum. Nah, pada kasus mixed determined problems, besaran yang diminimumkan adalah magnitudo misfit dan magnitudo model. Di sini dinyatakan masing-masing sebagai E transpose E dan M transpose M. Ya, keduanya dalam notasi vektor. Anda telah terbiasa mendapati magnitudo vektor ini sebagai hasil perkalian vektor dengan vektor itu sendiri dengan salah satunya ditransposkan. Kembali kita langsung pada solusinya. Karena perumusannya sudah diberikan sebelumnya, paling tidak pada penurunan yang menggunakan notasi vektor. Bentuk persamaan solusinya ini masih juga mirip dengan inversi linier biasa. Hanya saja di sini ada penambahan pada matriks G transpose G yang dicari inversinya. Inversi linier yang seperti ini disebut inversi linier teredam. Kenapa demikian? Kita lihat di sini epsilon kuadrat ini, ya, epsilon kuadrat I ini hanya menambah elemen diagonal dari matriks G transpose G. Nah, secara matematis harga elemen diagonal yang sangat kecil atau bahkan mendekati 0 akan membuat proses inversi matriks tidak stabil, bahkan tidak ada solusinya, yang sering kita sebut sebagai singular problems. Nah, silakan dipelajari sendiri bagaimana detail dari proses menginversi suatu matriks, ya, meskipun di MATLAB sangat sederhana, tinggal diinverskan, tetapi di dalamnya terdapat proses yang salah satunya bergantung pada besarnya elemen diagonal matriks tersebut. Dengan demikian, Anda akan paham kenapa penambahan faktor redaman pada elemen diagonal akan menstabilkan proses inversi matriks tersebut. Anda juga bisa mencoba mencari di literatur inversi linier teredam ini sering disebut pula sebagai metode Marquardt-Levenberg atau Levenberg-Marquardt, terutama berkaitan dengan pemilihan faktor redaman yang salah satunya ditentukan secara trial and error atau coba-coba. Nah, salah satu caranya adalah harga misfit dan magnitudo model untuk beberapa pilihan harga epsilon kuadrat ini diplot pada kurva yang sering pula disebut sebagai L-curve karena bentuknya memang mirip seperti huruf L. Harga faktor redaman yang optimum biasanya terletak pada titik belok yang tajam dari L-curve ini. Namun, jika titik beloknya tidak jelas, kita dapat pilih sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalnya, misfitnya harus berada di bawah harga tertentu dan otomatis magnitudo model akan menyesuaikan. Demikian pula sebaliknya, bisa saja kita inginkan magnitudo model di bawah harga tertentu dengan misfit yang kemudian berasosiasi dengan kondisi tersebut.